Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat hari ini? Sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan yang sudah tadi disebutkan sama Ibu Fatma dengan Pak Saing. Tapi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita menetapkan dulu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kelas kita untuk mendukung kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermakna bagi kita semua. Ya, artinya aturan-aturan yang harus kita sepakati untuk membuat peserta semua merasa nyaman, materi yang disampaikan bisa kita terima dengan baik dan bisa tertib sepanjang kegiatan berlangsung. Ya. Nah, gambarannya seperti misalkan kalau kita mau bertanya, kita harus apa dulu? Angkat tangan. Nah, diberikan kesempatan baru mengajukan pertanyaan. Jadi jangan main royok. Angkat tangan dulu, diberikan pakai kesempatan, ditunjuk pakai sama ibu guru, bapak guru, baru kita berbicara, ya, berbicara. Seperti itu. Kalau mau ke WC minta izin, ya. Tidak. Kalau ada temannya yang berbicara, mengajukan pendapatnya, kita harus diam saja dan mendengarkan. Iya, mendengarkan. Jadi semua itu adalah keyakinan-keyakinan kelas kita untuk mendukung kegiatan kita hari ini berlangsung dengan efektif, baik dan lancar, ya. Oke, di sini untuk mendukung dan supaya keyakinan kelas kita semakin banyak dan saya mau kalian menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian punya, jadi kalian mau ajukan ke Pak Sain. Silakan ditulis di kertas berwarna kuning ini, ya. Akan ditulis aturan, ya, berisi aturan nanti itu, ya. Silakan ditulis aturannya. Oke? Ayo. Ya, kita sering tidak bermain saat materi berlangsung. Jadi, ingat nih, ingat nih, tidak bermain saat materi berlangsung. Tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas. Jadi tidak mengganggu teman. Tulis sebentar kita. Nah, ya, ya. Dekat nih teman tak? Tentu. Bagi apa? Ya, dia itu teman-teman tak? Harus datang, masuk kelas tepat waktu, pulang tepat waktu, itu kita datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kita. Sudah, oke. Sudah? Bisa 2 orang, ya? Sudah selesai? Ya, oke, bagus. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Pak Saing akan membaca satu persatu keyakinan kelas yang diajukan masing-masing
anak-anakku semua, ya. Coba kita akan tuliskan di depan ya. Oke, yang pertama, kalau teman bicara harus diam, ya. Oke, bagus ya. Kata teman berbicara harus bagus kalimatnya. Harus diam atau harus didengarkan? Didengarkan ya, didengarkan. Oke, bagus ya. Nomor 2. Nanti kalau ada keyakinan kelas yang mirip-mirip, satu saja yang ditulis ya. Tidak usah di double-double tulisnya. Ya. Tidak bermain, harus datang tepat waktu. Jadi ada 2 di sini yang disebut. Tidak bermain-main ya. Ya. 3 dan datang tepat waktu. Jadi maksudnya datang tepat waktu ini ketika sebentar istirahat harus masuk ke dalam kelas itu sesuai waktu yang disepakati. Nah, biasanya kita istirahat itu pukul 9.15 dan masuk pada pukul 9.30. Jadi istirahat sebentar itu yang disepakati adalah pukul 9.15 dan masuk 9.30. Sini saja. Jadi tidak boleh di atas pukul 9.30 masuknya. Itu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Datang ke sekolah tepat waktu. Mirip ya, nomor berapa? 3. Bagus. Tidak boleh bicara kotor. Bagus ya. Tidak boleh berbicara. Kita tukar bahasanya ya, kita ganti kata-katanya. Tidak boleh berbicara kasar ya. Berbicara kasar itu sudah masuk semua. Atau bahasanya adalah menggunakan bahasa yang sopan ya. Bahasa sopan. Bahasa yang sopan. Jadi kita ubah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif. Tadi kan tidak berbicara kasar, ini kalimat-kalimat ini kalimat berbicara kasar kan kurang bagus ya. Kita ganti jadi kalimat yang lebih bagus menggunakan bahasa yang sopan. Minta izin untuk buang sampah, harus datang sekolah tepat waktu. Ya, betul ya. Kita perbaiki kata-katanya, harus buang sampah pada tempatnya. Iya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempat sampah ya. Di kelas ini sudah tahu di mana tempat sampahnya? Di mana? Ya, di depan ya. Jadi sudah tahu tempat sampahnya. Jadi sudah tahu di mana sampah yang kita bawa akan dibuang nantinya ya. Ini kalau mau ke WC minta izin ya, minta izin saat mau ke WC. Minta izin saat ingin buang air ya. Saat ingin buang air ya. Apakah itu buang air kecil, buang air besar, terusannya. Dilarang bermain di dalam kelas ketika materi berlangsung ya. Iya, sama dengan nomor 2. Tidak mengganggu teman ketika pelajaran berlangsung. Apakah sudah ada? Belum. Ya. Ya. Mirip-mirip ya nomor 1. Oke, bagus. Harus sopan saat berbicara. Sudah ada? Oke. Kalau mau ke WC harus izin, sudah ada. Fokus pada penjelasan materi, bagus ya. Fokus pada penjelasan materi.
Kita tulis semua dulu sebentar, kita baca ulang bersama ya. Tidak mengganggu teman yang sedang menulis, datang ke sekolah tepat waktu. Oke, sudah ada semua ya. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Kalau mau kencing harus minta izin. Ya. Jika ingin keluar harus minta izin. Jika teman berbicara harus diam. Sudah ada ya. Jangan buang sampah sembarangan. Sudah masuk di nomor 5. Kalau ingin berbicara sama teman harus sopan santun. Di mana itu? 4. Mendengarkan saat teman berbicara. Nomor 1. Kak, bicara dengan baik kepada teman dan guru. 4 ya. Sudah masuk ya. Tidak boleh ribut dan harus patuh. Sudah masuk ya. Digambarkan di nomor 1 dengan nomor 7. Ketika ke WC harus izin. Sudah ada? Tidak mengganggu teman. Sudah ada ya? Sopan kepada guru. Mana sopan kepada guru? Belum ada ya? Tadi fokus ke teman ya. Sekarang sopan kepada guru. Boleh kita tambahkan sampingnya? Boleh. Nomor 9. Tidak berkelahi. Ya, boleh kita masukkan ya? Tidak berkelahi. Nomor 10. Izin ketika ingin keluar atau pergi ke WC. Tidak menyela percakapan guru atau teman. Apa ini? Oh, ceritanya ini mungkin tidak berbicara pada saat guru menjelaskan ya. Ya, masuk juga itu. Oke, yang terakhir, tidak boleh bicara kotor dan tidak boleh merokok. Oke ya, tidak boleh merokok. Saya rasa tidak ada yang merokok ya kalau anak-anak SD. Ya, oke. Oke, sudah? Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita sudah rancang bersama berdasarkan kertas yang sudah kita bagikan tadi ya. Sudah ada beberapa nama dan ada beberapa yang beberapa nomor yang sama. Jadi kita sudah rangkum semua. Kita pindahkan saja di sini di nomor 9. Tidak berkelahi dan merokok ya. Tidak berkelahi saja. Tidak berkelahi. Ya, tidak boleh memang berkelahi. Jadi Pak Saing ulangi kembali. Nomor 1, kalau teman berbicara harus didengarkan. Ini mungkin ada sesi bertanya sebentar, ada sesi presentasi di depan. Tidak boleh kalian berbicara dan harus memperhatikan penjelasan dari teman ya. Kemudian yang kedua, tidak bermain. Apakah bermain game, bermain apapun itu, harus fokus kepada materi ya. Penjelasan materi seperti nomor 7. Datang tepat waktu, istirahat itu kita nanti sebentar, pukul 9.15 sampai pukul 9.30. Berapa menit istirahatnya? 15. Nomor 4, tidak berbicara kasar atau menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kemarin sudah ada Pak Polisi ya, yang mengajarkan kita bagaimana berperilaku sopan santun kepada orang lain ya. Ya, ada kemarin sosialisasinya dan beberapa teman kita dari kelas 5 sudah berani tampil di depan dan itu contoh cara bertutur kata yang sopan di depan umum ya. Mereka sudah tahu bagaimana caranya memberi salam, memperkenalkan diri dengan bahasa yang sopan dan mereka juga berperilaku yang sopan ya kepada tamu-tamu kita kemarin yang menjadi narasumber kegiatan sosialisasi. Lanjut, nomor 5 ini yang paling penting, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sudah tahu tempat sampah ada di luar ya. Jadi yang ada sampahnya silakan dikumpulkan dan dibuang di sana ya. Nomor 6, minta izin pada saat ini buang air ya. Jadi minta izin. Kalau sementara dalam materi boleh
memberikan kode langsung. Misalkan Pak saya ini kan sementara menjelaskan supaya tidak mengganggu penjelasan pemateri, angkat tangan saja sambil mengarah keluar. Itu nanti pematerinya akan mengerti bahwa kita mau ke belakang ya, ke WC. Nomor 7 tadi sudah jelaskan. 8. Sopan kepada guru ya. Jadi sopan kepada guru, ketika gurunya menjelaskan kita harus tenang, melewati guru harus atabe ya nak. Kita orang Makassar punya budaya atabe, gerakannya, mengucapkannya itu harus sesuai yang kita yakini sebagai orang Makassar ya, dengan bahasa yang sopan. Bagaimana gerakannya? Saya yakin kita di sini sama orang Marbo pasti tahu caranya. Tapi yang baik itu salah satu perwujudan rasa hormat kita kepada orang lain, terutama yang lebih daripada kita. Oke. Nomor 9, tidak berkelahi. Nah, dari keyakinan kelas ini, apakah masih ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Ada ide baru lagi? Tidak ada? Oke? Oke. Anissa. Apa? Oke, atau kita perbaiki, tidak makan ya. Tidak makan pada saat belajar ya. Tidak makan di dalam ruangan ya, tidak makan pada saat materi berlangsung. Oke, bagus. Pada saat materi berlangsung. Oke. Nah, anak-anakku, coba kira-kira kalau kita sudah meyakinkan diri, menentukan keyakinan kelas di dalam kelas kita, berarti inilah aturan-aturan yang harus kita jalani untuk mendukung kegiatan kita hari ini berlangsung dengan efektif, berlangsung dengan lancar, tertib, dan bisa memberikan makna yang baik kepada kita semua. Misalkan kalau kita tidak datang tepat waktu masuk ke ruangan, di sini ada 30 orang, ya. Di sini ada 30 orang dan pada saat pukul 9.30 hanya 10 orang yang di dalam. Yang lain harus pilih cari kiri kanan. Kira-kira kegiatan kita berlangsung dengan efektif tidak? Tidak. Berlangsung dengan baik tidak? Akan lancar tidak? Tidak. Pasti akan terundur lagi waktunya, ya. Mundur lagi waktu pelaksanaannya karena kita harus menunggu yang lain dulu sampai lengkap ya. Jadi kita harus sudah berkomitmen masuk di dalam kelas pukul 9.30. Nah, kira-kira kalau kita melanggar ini, buang sampah pada tempatnya, apa yang akan terjadi dengan ruangan kita? Kotor. Ya, saya yakin dan kalian juga pasti sepakat, kelas yang kotor tidak akan memberikan dampak yang baik pada kita, terutama kalau kita belajar pasti akan risih, akan merasa tidak nyaman dengan kelas yang dipakai belajar, ya. Top. Nah ini semua harus kita sepakati bersama. Sudah sepakat? Sudah setuju dengan aturan ini? Ya, yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini untuk melancarkan kegiatan kita hari ini. Oke? Oke? Setuju? Oke? Sekian untuk keyakinan kelas kita ini. Boleh dicatat di bukunya karena ini akan menjadi keyakinan kelas kita untuk beberapa kali kegiatan ke depan. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangan kita semua. Kegiatan ini
Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita ke alam penuh barokah sekarang ini. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya saya berikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir dengan teman-teman rekan guru yang ada di Sekolah Temanai telah hadir. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji kita hanya kepada Allah. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, teristimewa kepada calon guru penggerak angkatan 10. Diseminasi. Kalau untuk pendidikan guru penggerak sendiri, ini hal yang baru muncul mulai di angkatan 9, mulai di angkatan 9, kemudian 10 dan seterusnya. Kalau di angkatan kami itu di angkatan 6 belum ada. Adapun maksud dan tujuan ini adalah bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal-hal yang terkait modul-modul yang telah dipelajari. Sebelumnya itu kita sama-sama berharap dan berdoa semoga Pak Saim tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusannya hingga menyandang gelar sebagai guru penggerak Kabupaten Takalar angkatan 10. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya berharap Bapak dan ibu-ibu semua ibu-ibu semua karena bapaknya ada di depan. Ibu-ibu guru hebat semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, dan saya sangat berharap semoga praktik-praktik baik dan hal-hal baik di selama pendidikan guru penggerak bisa diimbaskan ke teman-teman, dan ada kalau bisa semuanya ikut pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya ketika ada untuk Kabupaten Takalar. Baik, tidak perlu panjang lebar karena kalau kepanjangan kasihan ibunya, kalau terlalu lebar kasihan bapaknya. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Muhammad Saim SPD GR UPT SD Negeri 112 Impres Buntomanai. Dengan ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 112 Impres Buntomanai. Ya, acara selanjutnya kita sebelum masuk ke kegiatan inti kita lakukan dulu kesepakatan kelas seperti kegiatan kemarin. Kesepakatan kelas menciptakan situasi yang kondusif selama kegiatan. Yang kedua, izin jika meninggalkan ruangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruangan. Keempat, menghargai waktu. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? HP di saya ya, boleh ditambahkan mungkin misalnya. Menghargai pendapat orang lain juga boleh ditambahkan. Menghargai pendapat
HP di silent. Jadi ada tambahan. Yang kelima itu menghargai pendapat orang lain, dan yang keenam HP senyapkan atau di silent, ya. Oke Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Selanjutnya Mas Guru Penggerak. Ya. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak berhamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjut. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada pertanyaan pemantik. Setujukah atau tidak setuju Bapak Ibu? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, siapa tahu ada yang bisa memberikan komentarnya terkait pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Setujukah atau tidak setuju? Yang pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Kalau saya tidak setuju. Ya, kita bisa komentar dua. Jadi saja nanti yang mau berpendapat Evan. Oh ya, bukan nggak capek sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau dulu sih mungkin berlaku ini, tapi sekarang kalau dihukum anak-anak malah ketawa Pak. Tidak sama dulu kalau dihukum anak-anak menangis ki. Sekarang kalau dihukum ketawa dulu ada hore tidak belajar Kak. Jadi biasa saya kalau usul pungut sampah atau membaca berdiri membaca di depan kelas sendirian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sahriani. Sudah tadi dijelaskan tidak setuju dengan yang sekarang ya, karena hukuman menurut pengalamannya Ibu Ani itu hanya justru membuat anak-anak senang karena tidak belajar. Nah, tindak lanjutnya Ibu Ani seperti di kasus nomor 2, pemberian hukuman dengan hal-hal positif. Tadi Ibu Ani itu menyuruhnya membaca di depan kelas. Iya, berarti Ibu Ani setuju dengan poin nomor 2. Kalau Bapak Ibu yang lain, pernyataan nomor 2, apakah hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Setuju atau tidak setuju? Pernyataan nomor 2. Iya. Ibu Fatmawati dari kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengungkapkan pendapat mengenai pertanyaan pemantik, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang saya terapkan di sekolah saya, di kelas saya, kelas 2, yaitu hukuman yang seperti yang di atas itu. Saya beri hukuman itu membaca apabila saya beri pelajaran, terus dia tidak selesai dia tulis sampai jam pulang, dari jam pertama sampai jam pulang, maka saya memberi hukuman itu membersihkan kelas. Di mana pada hari berikutnya itu pasti anak-anak berpikir, oh kalau begini saya harus selesaikan tulisan saya sampai jam pulang supaya saya tidak dihukum lagi, tidak mendapat hukuman seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setuju dengan pernyataan nomor 2 di Ibu Fatmah terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif. Ya, terima kasih telah memberikan pendapatnya. Poin nomor 3. Poin 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan di kelas kita sering memberikan tanda bintang-bintang, ya, memberikan
titel juara 1, juara 2. Iya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait poin 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju ini saja? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, dengan memberikan sebuah penghargaan itu dapat sangat meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya kemarin saya pernah lakukan, saya dapat hadiah dari snack anak saya. Itu hadiahnya apa lagi namanya itu? Yang untuk perawatan pensil. Itu ada banyak hadiah di rumah, saya bawa ke sekolah. Kemudian saya berikan tugas siapa yang berhasil pertama menyelesaikan soal matematika pada waktu itu, maka hadiahnya itu saya kasihkan hadiahnya itu. Kemudian semangat belajarnya juga meningkat. Jadi saya rasa dengan memberi penghargaan sangat meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan ya. Terima kasih atas pendapat dari Ibu Hajar. Itu adalah pendapat kita semua terkait dengan pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Nah, sebentar kita akan membahas materi yang berkaitan dengan ini, dan saya tidak mau memaksa Ibu menjadi siapa sebentar, tapi ini akan menjadi bahan refleksi kita semua, seperti apa pelaksanaan guru di dalam kelas, apakah menjadi guru yang suka menghukum, dan ada beberapa lagi tingkatan sebentar kita akan bahas. Nah, adapun topik dalam eksplorasi konsep kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, yaitu ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Ini restitusi terkait dengan penanganan masalah pernah dilakukan oleh kepala sekolah kita. Kebetulan ada beberapa kasus di sekolah kita. Sebentar kita akan bahas detailnya seperti apa. Ibu dan Bapak ya bisa melaksanakannya jika menemui suatu kondisi kasus yang memerlukan penanganan seperti itu. Nah, sebelum lanjut lagi ke materi berikutnya, saya mau kasih games dulu untuk teman-teman yang saya butuh 2 orang, tapi kayaknya kita menuliskan semua dulu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Ini si A ini. Si B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap. Apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan rahasia di genggaman tangannya teman tak itu. Ya.
Siapa yang ingin berperan sebagai A? Si A. Iya, ada yang memegang rahasia, ada yang mencoba mendapatkan rahasia itu di genggaman. Jadi sebentar. Iya. Ya jangan sampai. Oh, pasangan saja. Jadi sebentar, lakukan segala cara, apakah itu dalam bentuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan rahasia di genggaman tangannya teman tak itu. Ya. Ya, jadi si A sebentar terserah dia mau seperti apa keputusannya, apakah tetap memegang rahasianya itu, apakah termakan dengan rayuan, bujukan. Berpasangan dulu, baru tentukan siapa yang si A. Siapa yang si A? Yang si A ini menulis sesuatu. Iya. Yang si B nanti berusaha untuk mengambil itu. Boleh diatur seperti itu. Jadi oke, silakan ditulis Ibu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sesuatu boleh rahasia boleh apapun itu yang kita merasa itu sesuatu hal yang berharga sekali untuk diri kita. Berani. Kita A semua di sini. Iya. Ya, tulis itu rahasia apa? Iya, A semua. Itu ada Nanti ini yang si B yang berusaha untuk mendapatkan. Jadi ada nanti yang pakai kekerasan, ada yang mencoba tugas tuh. Ada yang merayu, ada yang sikap kasih sudah selesai. Ya. Ya, si Iya. Yang berperan sebagai si B boleh menentukan strategi kita. Sebentar, kalau tidak berhasil boleh merayu lagi. Kalau tidak berhasil boleh mengancam, terserah. Boleh dipakai semua. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan apa yang Ibu inginkan? Silakan. Ya, si A. Satu A, satu dulu B untuk sebagai contoh. Satu dulu. Siapa pasangan? Ya, lagi. Terima kasih. Apa lakukan? Bermain dengan gini gampang deh, mau merayu, mau Ya kan ini kalian membujuk, mengancam, merayu, apa lagi? bisa semuanya deh gini. Dirayu pun nanti yang ngerti. Ya, oke, silakan. Saya bukan saya gitu ya. Kenalan ini. Penasaran bukan ini. Pesan ke saya. Coba begini dulu kami. Oh cantik tak kalau nanti mau pulang ke saya kan tu ya. Nggak ada yang coba nak kata. Tu jangan. Ada juga wanita. Oh kembali yang pakai lagi dia belum sungkit rahasia. Sampai kalau ngomongnya. Pero dulu lagi sengkalnya apa tu? Ada kesalahanku sama kita. Ada saya pernah berbuat salah sampai dia tertutup semuanya. Bisakah dibuka dengan perasaan sayangku sama kita? Saya cukup memberikan rayuan ini. Ya Allah, bukalah. Di luar sekolah, misalnya kalau ada kegiatan di luar, Aji selalu memberikan motivasi untuk jalan, ya gitu.
kasih. Ada ganti, sampai kapan jawabannya di kunci motor? Saya lupa. Saya tidak motor Kunci mobil. Habis itu kita ngomong. Ya, lanjut. Pakai kekerasan kita tidak jadi. Boleh satu lagi kayaknya. Ya, kayaknya. Pemegang rahasia ada Ibu Rusli. Yang si B dan tanah. Bilang koi fokus bang, aku tak bang, mobil tak kau tidak kasih. Bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dengan sama memberikan kertas sangat-sangat pokoknya dari lubuk hati yang paling dalam, memberikan kertas yang ibu pegang, yang digenggam, karena saya mau lihat apa di dalam isinya. Bisa juga kalau bisa maksudnya kalau saya ambil kunci mobilnya, lihat yang kunci mobilnya, tidak mau. Iya, dia lebih suka ini ada kekuatan daripada dia serahkan ini kertasnya di dalam. Bagaimana? Bagaimana kalau rahasianya ini ibu saya sepakat? Mau? Oh tetap bertahan ini. Bagaimana nih? Berarti momentum pakai kekerasan ini? Ya, pakai kekerasan. Iya. Bagaimana nih Pak? Oh takut sih dia. Boleh diserahkan rasa ini dengan catatan dipenuhi yang ada di sini. Berarti di sini tidak capek. Cek. Iya. Bisa. Apa itu kira-kira? Saya baca. Bagi dong uang jajan dalam kotek lalu kita makan bersama. Belum beda. Iya. Ya, benda itu sangat berharga Pak. Uang dengan uang orang bisa saja banyak. Uang. Ya, tepuk tangan untuk Denani dan Dentana. Urus kira Ibu Fatma. Ya. Jadi ya, coba kita perhatikan alasan kita membuka rahasia tak ke orang lain ya. Apa motivasi yang ada sebenarnya? Kalau tadi di kasus yang pertama Ibu Hajar karena merasa tidak enak dengan Bu Haji. Kalau kasus yang kedua itu karena dipaksa ya. Terus dia merasa tersudutkan. Jadi memberikan rahasianya. Berarti kan meskipun
Ya, jadi makna dari kegiatan kita tadi salah satunya adalah yang kedua, kita baca nomor 2. Dengan menggenggam benda tersebut dengan segala daya, Anda melambangkan komitmen dan keteguhan hati untuk mempertahankan sesuatu yang berharga. Ini mengajarkan pentingnya berdiri teguh pada prinsip dan nilai yang kita pegang meskipun ada tekanan eksternal. Kemudian juga dihubungkan nanti dorongan apa yang membuat kita melakukan sesuatu. Misalkan perintah dari kepala sekolah, apakah karena ada motivasi apa, mungkin takut ditegur, takut dimarahi, takut merasa tidak enak, ya. Jadi nanti apa yang kita praktekkan tadi itu berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebentar, kita akan lanjut. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini simulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti Ibu Bapak, ini sudah bergeser. Kayaknya ini sekitar masalah 30 menit. Iya. Siapa tahu ada tidak dia karena masih ada sekitar 50 menit lagi. Iya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu pilihannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pilihannya. Stimulusnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini semua adalah disiplin positif, teori kontrol pilihan. Nah, nanti akan dirincikan di sini. Nah, sebenarnya apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi berubah. Jadi dulu itu disiplin kita ibaratkan telah melakukan tata tertib ya. Tapi sekarang itu sudah meluas menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, ini adalah kecenderungan yang salah ya, karena kita menganggap disiplin itu menjadi suatu ketidaknyamanan, padahal itu apa yang bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kita melaksanakan suatu perintah dari atasan, melaksanakan tugas kita itu motivasinya seperti apa? Apakah karena menghindari ketidaknyamanan, ataukah memang ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita bahwa betul-betul ini adalah tugas pokok kita, sudah menjadi tata tertib yang kita sudah sepakati, jadi harus melaksanakannya.
Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada juga istilah nilai-nilai universal di kurikulum kita itu. Kita mengenal profil pelajar Pancasila yang 6 elemen, ya. Mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini tadi yang kita praktekkan Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita perhatikan alasan kita melaksanakan suatu perintah, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi gara-gara kita takut jadi dipotong tempat kita, jadi kita datang tepat waktu ke sekolah. Kita takut diumumkan berita terlambat. Kita takut absenta ada catatan yang tidak bagus. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini semua adalah motivasi eksternal, ya, bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Ini termasuk dari penghargaan. Kita mau dicap guru paling rajin, itu semua dorong eksternal. Kita mau dapat hadiah guru terbaik, kita mau pujian, ya. Ini dari motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ternyata untuk motivasi internal dengan maksud mencapai tujuan disiplin positif, motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dua motivasi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Dan inilah yang nomor 3 yang paling diharapkan sebagai guru. Bagaimana memperbaiki motivasi kita untuk melaksanakan suatu tindakan, perintah, dan lain sebagainya. Oke, ini sesuai dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kata merdeka. Jadi kalau kita sudah punya motivasi internal dalam diri kita bahwa betul-betul kita mau memperbaiki diri, kita mau menghargai diri kita sendiri, itu sudah sesuai dengan konsep merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya kita bisa memposisikan diri kita dan bisa membangun motivasi internal dalam hati kita seperti apa pada saat melaksanakan suatu tindakan. Dihukum ini, maaf, Pak Tisha. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini penghargaan, ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata dengan penghargaan pun itu sebenarnya ada sisi negatifnya yang akan berdampak pada orang yang mendapatkannya, yaitu yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya itu mungkin motivasinya mau, misalkan kita mau kasih penghargaan kepada siswa, mau memberikan hadiah. Jadi jangka pendeknya itu ketika kita memberikan, dia mau melakukan sesuatu bukan karena mereka memahami nilai-nilai positif yang ada pada kegiatan tersebut. Misalkan betul-betul mau pintar, mau mengetahui sesuatu, tetapi dia belajar karena dia mau dikasih hadiah, mau mendapatkan hadiah. Jangka panjangnya, ketika dia sudah tidak mendapatkan hadiah dari gurunya, menimbulkan suatu masalah, misalkan jadi malas nih.
Jam beda tidak mau hadir hari ini bapak guruku, ibu guruku. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi suatu saat muncul perilaku tidak senang dengan gurunya, jam beda karena tidak dapat. Jarang memberikan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi pengakuannya itu mungkin secara pribadi kita kasih motivasi dan bimbingan kepada anak. Tadi ternyata kita bahkan tak di sini nak menggambar, suka gambar tak? Kayaknya ini kalau kita saya kasih tugas ini kita lagi yang paling bagus di kelas. Jadi kita jangan buat anak-anak kita merasa paling hebat. Maksudnya di dalam kelas supaya motivasinya lebih baik lagi. Jadi kita berikan dukungan secara khusus dan pribadi. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi ini adalah bentuk contoh pengakuan. Polanya itu mulai dari pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Saya beruntung beberapa kali melihat kepala sekolah kita melakukan hal ini. Jadi ada pembukanya, nilai kebajikan dan situasinya pada saat memberikan pengakuan atau apresiasi kepada siswa. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu begitu besar pada saat menolong murid-murid baru di kelas kita. Jadi ada pembukanya. Kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang kita sebutkan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi polanya itu ada pembukanya, ada nilai kebajikan yang kita sebutkan, dan pada saat situasi apa nilai kebajikan itu mereka lakukan. Tindakan guru, kita memperhatikan tabel yang ada di depan. Apakah ini termasuk hukuman dan atau konsekuensi? Iya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Apa ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada 2 jawaban. Sebentar kita akan periksa bersama. Yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat sama-sama jawaban tak. Ternyata iya.
Ya, kita lanjut supaya terjawabkan kenapa bisa masuk di hukuman ya. Ya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa izin? Iya, silakan. Masih ada 15 menit. 15 sampai 20 menit lah. Kita selesai setengah 12 nih. Ya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan dan bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, nanti terakhirnya ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau hukuman dia jangka waktu yang lama. Jadi bisa diperhatikan kenapa dia masuk kategori konsekuensi, kenapa dia masuk di hukuman. Iya. Kalau saya menurutku, kalau konsekuensi itu sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Iya, maksudnya ini, misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, berhubungan aja dengan apa kesalahannya. Berbeda dengan yang nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Iya, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Apa hubungannya di anak-anak terlambat sama disuruh menulis? Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga, iya. Jadi karena hukuman seperti itu biasanya anak membuat rasa sakit pada anak dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, rasa sakitnya itu sesaat pada saat itu juga. Nah, sekarang kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita di sini peran guru yang paling penting adalah menuntun. Kita tuntun anak-anak mendapatkan jawabannya sendiri melalui motivasi internal apa yang mereka percayai. Mereka temukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi dituntun nih. Dikasih petunjuk pada saat proses restitusi apa yang sebenarnya mereka yakini untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi tekad dan suroi. Kita hanya menuntun anak-anak. Ya, berpikir alami, betul Cik. Ya, sehingga mereka siap kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tujuannya. Kita lanjut saja. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Misalkan melakukan restitusi kita, kemudian ada kasus perkelahian di dalam kelas, itu bisa memperbaiki hubungan dengan menggunakan tahapan restitusi. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran, kita menawarkan suatu, itu tadi kita memberikan petunjuk berupa tawaran apakah dia setuju dengan penyelesaian masalahnya. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini yang paling penting, yang paling digarisbawahi adalah fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di budaya positif ada juga namanya keyakinan kelas. Ini bisa kita menerapkan di dalam kelas. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk menuntut kita dengan menjawab ini, mengapa kita harus keyakinan kelas, harus melakukan keyakinan kelas. Kita mencoba merefleksikan diri dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk menjawab motivasi intrinsik itu berarti kembali kepada diri kita sendiri, bahwa kita menggunakan helm untuk keamanan tak, kita menggunakan peraturan 3M untuk ya ini mungkin pertanyaan pada saat masa COVID ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya karena kita menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain ya. Jadi ada motivasi internal. Nah ini semua ditampilkan pada diagram Venn tentang budaya positif. Jadi paling kecil di sini, paling di dalam ada namanya peraturan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas. Keluar lagi ada lingkungan positif menghasilkan lingkungan positif. Karena pembiasaan yang dilakukan sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Iya, dibaca mana? Ini adalah contoh ya, contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah ini masuk kesepakatan kelas. Kita skip di sini. Nah ini ada peraturan-peraturan yang tampil di tabel. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masuk nilai-nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu ya, keselamatan menghormati orang lain dan seterusnya. Nah, ini kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang kita perhatikan dulu, bertahan hidup, ya. Nomor 2-nya terserah kita. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ini ada 5. Ya. Kalau dihubungkan dengan anak-anak kita, jadi anak-anak kita itu melakukan sesuatu pelanggaran di kelas karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan anak-anak dia butuh suatu kesenangan, ya. Akhirnya dia membuat kericuhan, dia membuat kehebohan,
dia berniat untuk membuat teman-temannya ketawa, tapi caranya yang salah dan waktunya tidak tepat, sehingga melanggar keyakinan kelas. Ya. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang paling penting sebenarnya di dalam tahap disiplin budaya positif. Ya, ada di PMM. Ya, ada 5 rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini nanti kita akan jabarkan melalui percakapan ya, melalui dialog-dialog yang mewakili siapa si penghukum ya. Kalau kita penghukum, posisi penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir, ya itu penghukum. Kalau yang biasa saya lakukan di kelas, saya juga melakukan ini, peran ini, penghukum. Jadi kita berikan kata-kata yang menyakitinya. Ikau misalnya, dari kemarin itu saya perhatikan kau selalu ribut di depan teman-temannya, itu penghukum. Ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu imbasnya kalau kita sebagai guru penghukum. Dampaknya murid mengulangi lagi kalau kita sebagai penghukum. Ini contoh kata-katanya penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas ya, sebentar ibu akan hukum. Seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Kalau yang paling gampang itu kita pahami. Kenapa kamu melakukannya, nak? Nanti ibumu di rumah sedikit kecewa. Kamu telah mengecewakan kepala sekolah dengan bapak ibu guru di sini. Itu merasa bersalah. Akibatnya anak-anak itu bisa merasa rendah diri. Nah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau kita menjadi teman, biasanya mengedepankan kenyamanannya anak-anak. Biasanya itu, nak, jangan mikir anunta tugas tak nanti ada kepala sekolah. Itu biasa guru sebagai teman itu. Iya, itu guru sebagai teman itu. Ayo nak, bantu pesaing supaya cepat pulang. Itu sebagai teman. Apa hasilnya? Ketergantungan. Pada saat anak-anak tidak mendapatkan kondisi tersebut, mereka akan kecewa. Kenapa ini ibu guruku tidak begitu lagi? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nanti muridnya berkata begitu. Kalau dia tidak mendapatkannya lagi, saya pikir ibu baik, ternyata dia akan mengeluarkan kata-kata kekecewaan kepada gurunya. Dapat pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, untuk pemantau ini ciri-cirinya adalah dia mengingatkan anak didik kita sebagai tentang peraturan dan konsekuensi. Nah, apa peraturannya? Harus datang jam berapa? Nah, itu guru pemantau itu. Apa konsekuensinya kalau kita datang terlambat? Jadi dia mengingatkan hukuman, mengingatkan konsekuensi. Begitu dia tugasnya, pemantau. Ini hasilnya menyesuaikan diri. Bila diawasi, ini hasilnya kepada anak didik kita, menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di atas di dunia berkualitas. Hasilnya adalah murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi pemberian hadiah juga termasuk kategori pemantau. Dampak pada murid,
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi belum muncul motivasi internal dalam diri anak didik kita mengikuti peraturan, patuh terhadap peraturan gara-gara apa? Nah, ini adalah posisi kelima sebagai manajer. Jadi manajer ini kata-kata yang biasa berhubungan dengan guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi kita tuntut anak didik kita mendapatkan jawaban apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki masalahnya, memperbaiki kesalahannya. Hasilnya adalah membentuk murid menjadi pribadi yang lebih kuat. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi inilah yang diidealkan. Kalau guru penggerak, inilah yang disarankan guru sebagai manajer. Nah, contoh-contoh ini sebenarnya tertutup di Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, pemantau. Konsekuensinya itu bisa berupa hukuman, bisa berupa hadiah. Ya. Bagaimana ini kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia manajer. Karena dia menuntut anak-anak mendapatkan jawaban apa yang mereka yakini untuk bisa menyelesaikan masalahnya, kesalahan, atau bisa menyelesaikan kesalahannya. Kamu selalu paling terakhir. Ini penghukum. Nah, untuk posisi manajer, inilah yang peran kita dalam kegiatan selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Ya, pada segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Maaf, ya. Jadi 1, 2, dan 3. Ya. Contohnya kita langsung saja ke slide berikutnya, ya. Jadi pada saat kita misalkan ini kemarin saya mempraktekkan, kita tolong di TikTok bisa dilihat videonya. Nah, ini tahap pertama pada kegiatan restitusi. Kemarin saya mempraktikkan untuk perkelahian antara Senudin dengan Aswan. Ya, jadi sebelum kita masuk kegiatan intinya, pertama pada saat proses restitusi kita stabilkan dulu identitasnya anak-anak. Maksudnya adalah kita stabilkan dulu emosinya. Anak-anak yang tidak stabil emosinya, dia akan kurang terbuka, dia akan tidak bebas lah, tidak lepas membicarakan apa yang sebenarnya kenapa dia bisa sampai melakukan kesalahan, melanggar aturan yang ada di sekolah. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut dengan menggunakan kata-kata. Biasanya kita tidak seperti itu, nah. Begitu. Pas saing dulu waktu SD pernah juga terlambat. Itu kata-kata menstabilkan. Yang ketiga, bisa kita tidak ada itu manusia yang sempurna, nah. Pasti ada juga pernah melakukan kesalahannya. Itu kata-kata yang menstabilkan identitas. Jadi kita berusaha bagaimana anak-anak bisa tenang dulu dalam kegiatan awalnya, sehingga dia bisa masuk lagi ke tahap kedua, validasi kebutuhan. Jadi kita di sini mulai makin mengorek-ngorek anak-anak bagaimana, kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Ini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita adopsi.
kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini yang paling sering saya gunakan ini. Kamu pasti punya alasan. Kenapa bisa terlambat? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi guru berkata, apa nilai yang kita percaya atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi setelah di tahap kedua itu dia sudah menceritakan apa yang menjadi alasannya terlambat ke sekolah misalkan, sehingga kita bisa deteksi ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi kodong. Ya, itu yang harus kita pahami. Sehingga di kegiatan terakhir kita bisa menuntun dia mencari penyelesaiannya dengan menggunakan cara apa yang mereka yakini. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita mengeluarkan kata-kata yang menuntun dia mendapatkan jawabannya seperti apa, gambaran tentang dirinya di masa depan. Seperti kemarin saya tanya apa kira-kira kalau kita diajak lagi berkelahi, dia bilang begini, saya akan bilang ke teman saya, Pak, tidak boleh, kita harus damai. Besoknya menendang. Itu yang kasih. Iya. Jadi itulah yang kita sebagai guru harus menjadi penuntun. Ya, kita tuntun anak-anak bagaimana setiap hari melakukan perbaikan atas dirinya. Jadi kegiatan terakhir, kita sudah masuk kegiatan terakhir, ya. Tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu, boleh? Iya, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya, sebelum lanjut ke kegiatan terakhir, apa yang tidak siapa tahu ada yang mau bertanya? Ya, terkait dengan kegiatan restitusi dan kegiatan-kegiatan disiplin positif yang lainnya. Siapa tahu ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya akan mengirimkan di grup Padlet. Jadi Padlet ini sebentar berisi pertanyaan, 4 pertanyaan Ibu. Jadi kita sudah masuk kegiatan terakhir.
refleksi. Jadi saya ajak Bapak Ibu mengisi refleksi kegiatan kita pada hari ini dengan menjawab 4 pertanyaan melalui Padlet. Jadi jawabnya kami sebentar akan muncul nama di layar. Ya, jadi silakan diklik link yang saya kirim di grup. Ya, tidak saya kasih waktu 5 menit. Sudah terbuka. Nanti kita komentar di situ dan tulis nama Atta. Misalkan, ya sudah ditulis nama Atta. Misalkan Haji, hal baru apa yang mau mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, sudah jelas. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Ya, jadi tulis nama Atta, titik 2, komentar tak. Karena sebentar tidak muncul itu nama Atta. Terbuka sih. Boleh menggunakan hotspot. Ya, bisa di terakhirnya ditulis inisialnya saja nama Atta supaya bisa segera. Ya, Yang mana ya? Bisa titik 2 nama Atta, titik 2 komentar, atau boleh komentar lalu terakhir di nama Atta. Oh, berarti yang ini. Jangan terlalu panjang, siapa tahu banyak sekali terbatas itu karakternya. Hal baru apa yang mau Iya. Sudah muncul, silakan pos. Sudah di posting langsung Haji kalau sudah. Iya. Perubahan yang saya dapatkan adalah Ya, itu langsung. Bulan kasih ada saya HS, koma HS. Ini sama ya. Kalau lengkap boleh juga seperti itu. Iya. Ya. Ya. Jadi kiriman ini akan menjadi anonim supaya ketahuan siapa jawaban itu, tulis inisial tak. Bisa diedit, itu bisa diedit. Siapa nama tak ini dapat mengetahui hal
Saya editkan di sini. Sekiranya siapa yang ditanam dapat mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui. Oh iya. Saya edit. Kita jawab nomor 2. Ya, jawaban singkat saya tapi terlalu panjang. Karena kalau Padlet itu dia juga tidak bisa terlalu panjang, karena kita terbatas. Itu singkat gitu soal nomor 34 tadi. Itu peran amun apa kita sebelum mengikuti modul ini dan akan menjadi peran amun seperti apa Bapak Ibu setelah mengikuti modul ini. Oke, hal yang baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Pertama, ternyata among yang saya gunakan selama ini perlu diubah. Ya betul. Ternyata perang among yang selama ini digunakan perlu diubah. Guru cenderung sebagai teman, bukan penghukum. Dapat mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui selama menjadi guru. Hal baru yang mengubah paradigma yang harus diubah. Oh iya, ada paradigma lama yang harus diubah. Iya baik. Iya. Iya. Iya seperti itu yang dirasakan. Iya S. Nah yang untuk perasaannya senang mendapatkan info tentang hukuman dan konsekuensi. Peran among yang seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul. Oh ternyata teman-teman ada yang merasa posisinya sebagai teman. Ya ada juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya. Ya. Kalau Ibu Rusni peran among yang akan diperankan ke depan yaitu manajer. Iya. Boleh, sebentar dilanjutkan deh. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu telah melaksanakan mengikuti kegiatan pada hari ini sampai kegiatan refleksi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri kita sendiri, diri saya sendiri. Maaf. Ya, apa yang saya sampaikan hari ini, minta maaf kalau masih banyak kekurangan dari saya. Semoga kedepannya kita diberikan lagi kesempatan untuk melakukan berbagi praktik baik seperti hari ini. Bukan cuma saya, tapi diharapkan informasi itu bisa dari segala arah. Bisa Bapak Ibu juga melaksanakan apa yang saya lakukan hari ini, berbagi praktik baik di dalam kegiatan komunitas belajar kita. Jadi saya nanti akan
ada sertifikat itu kegiatan hari ini dari kompil kita Jia memang, tapi akan direktur ada. Iya. Iya. Nanti. Oke. Jadi saya tutup kegiatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu